Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Sondeng, stambuk F521-21036. Saya dari kelompok 2, mata kuliah struktur data. Sekarang saya akan menjelaskan tentang codingan kami. Pertama, public class. Kelas yang bersifat publik yang mana dinamakan QTS sesuai dengan nama file, mempresentasikan node dari linked list berjenis double. Kelas node membuat kelas node dengan nama node. Integer data membuat dengan tipe data integer dengan nama variabel data. Node previous membuat deklarasi dengan tipe node dengan nama variabel pref. Node next membuat deklarasi dengan tipe node dengan nama variabel next. Public node integer data membuat konstruktor dari kelas node public class agar diakses di luar kelas node. Di dalam kurung merupakan parameter dengan tipe data integer dengan nama variabel data. This data sama dengan data membuat deklarasi dari kelas node sama dengan parameter dari konstruktor integer data. Baik, memasuki public void add node yang mana dengan parameter integer data. Nah, di sini ini adalah kelas public yang akan menambahkan node baru ke dalam list dengan parameter data yang bertipe integer. Kemudian, untuk membuat node baru, kita akan menggunakan kode program berupa node new node sama dengan new node buka kurung data, yang mana ini untuk membuat sebuah objek dari kelas node di dalam fungsi add node dengan nama objek new node. Nah, dan dalam kurung itu kita inisialisasikan dengan parameter dari fungsi add node tadi, yaitu integer data. Kemudian ada pengecekan kondisi jika list kosong dengan kodenya, yakni berupa if head sama dengan null, atau jika head, ya tadi sudah dikatakan sebelumnya, maka head dan tail akan merujuk ke neonode. Sebagaimana pada program, yakni ada head sama dengan tail sama dengan neonode. Kemudian ada lagi head.pref sama dengan null, yang mana head.pref ini akan merujuk ke null, atau head.previous sama dengan null. Kemudian tail.next sama dengan null. Ini tail.next ini atau tail selanjutnya akan merujuk ke null karena ini adalah simpul terakhir dari daftar. Oke, kemudian ada fungsi atau fungsi else. Nah, else di sini merupakan kondisi di mana jika if awal bernilai false, maka program akan berjalan pada else. Nah, dan isi else ini adalah tail.next sama dengan new node, yang berarti new node akan ditambahkan setelah tail, sehingga tail.next akan merujuk ke new node. New node.previous sama dengan tail, yang mana ini berarti new node.pref akan menuju ke tail. Kemudian di kode selanjutnya ada tail sama dengan new node. Nah, ini artinya new node akan menjadi tail baru. Oke, memasuki tail.next sama dengan null, yang mana ini berarti tail selanjutnya atau tail.next ini akan merujuk ke null karena sama seperti sebelumnya, karena ini adalah simpul terakhir dari daftar atau list. Baik, sekarang kita akan memasuki public void remove duplicate node. Ini adalah kelas public yang akan menghapus node ganda atau node duplikat dari list. Nah, kemudian ada pendeklarasian variabel current, index, dan temp yang mana bertipe node. Nah, dalam program ini ditulis dengan node current, index, temp. Kemudian kita memasuki pengecekan lagi. Nah, di pengecekan kali ini, jika hit pada list bernilai 0, maka akan mereturn atau kemudian akan direturn untuk mengembalikan nilainya. Dan jika kondisi if tadi tidak terpenuhi,
maka fungsi else akan berjalan, yang mana pada fungsi else ini ada perulangan atau perulangan for dengan penginisialisasian bahwa current akan merujuk ke hit, current tidak sama dengan 0, dan juga current akan merujuk ke current selanjutnya. Lanjut, ini ada index, yang mana index akan menunjuk ke node selanjutnya. Yang pada program for buka kurung index sama dengan current.next, index tidak sama dengan 0, index sama dengan index.next. Nah, ini tadi perulangan yang mana menginisialisasikan bahwa index sama dengan current selanjutnya, dan index tidak sama dengan 0. Index juga sama dengan index selanjutnya. Kemudian kita masuk ke pengecekan kondisi lagi. If current.data sama dengan index.data. Di sini pengecekan kondisi jika current.data sama dengan index.data. Dan juga kemudian kita memasuki term sama dengan index, di mana ini untuk menyimpan node ganda pada term. Kemudian ada index.previous.next sama dengan index.next. Ini index untuk node sebelumnya akan menunjuk ke node selanjutnya. Lalu kemudian menghapus node duplikat atau node ganda. Kemudian ada lagi pengecekan kondisi, di mana jika index.next tidak sama dengan 0, maka index.next.previous sama dengan index.previous, atau previous dari index next yang merujuk ke index.previous, atau index next sebelumnya akan merujuk ke public void display, yang mana ini adalah kelas yang bersifat public dengan display sebagai fungsi atau nama kelasnya, yang mana akan mencetak node dari list. Kemudian ada node current sama dengan hit, yang artinya node current ini akan mengarah kepada hit. Lalu memasuki kondisi pengecekan, di mana jika hit sama dengan 0, atau if ini adalah sebuah percabangan di mana hit sama dengan 0, dan jika hit sama dengan 0 maka program akan dijalankan, yang mana akan memprint out data dengan output list kosong yang ditandai dengan adanya system.out.print newline. Nah, newline ini untuk menambahkan baris baru. Kemudian ada fungsi return, yakni untuk mereturn, atau fungsi ini atau nilai ini akan direturn untuk mengembalikan nilainya. Kemudian ada sebuah percabangan while, di mana current tidak sama. Ketika current tidak sama dengan 0, maka program akan berjalan. Nah, program yang akan dijalankan berupa system.out.print current.data tambah spasi. Atau sebagai penjelasan lebih lengkapnya, yakni ini akan memprint data yang mana di dalam kurung memanggil current data, kemudian diikuti dengan spasi. Kemudian ada lagi current sama dengan current.next. Nah, di sini yang mana current akan merujuk ke current.next. Kemudian ada system.out.print newline. Nah, sama seperti sebelumnya, ini akan memprint baris baru ditandai dengan ln atau newline. Kemudian kita akan memasuki public void sorting, yang mana ini ada